Women Bali Association yang disingkat WBA atau WBA adalah wadah baru yang digagas perempuan pergerakan dan pengusaha Bali, Putu Swandewi alias Dewi Esliman. Gagasan ini kemudian direalisir menjadi WBA atau WBA oleh 4 Sri Kandi, Dewi Esliman, Niluh Swastini alias Bu Yeye, Hana dan Linda. Destinasi wisata atau daerah tujuan wisata Jatiluwih, Penebel, Kabupaten Tabanan menjadi lokasi kegiatan WBA 12 September 2020. Sanur TV, Smart TV. Mereka melakukan aktivitas pemotretan di areal teras sering persawahan yang elok. Puluhan perempuan Bali ini mengenakan busana adat, namun disertai keamanan diri melalui masker maupun face shield. Jarum jam menunjukkan sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah. 2 bus yang menjadi tumpangan aktivis WBA tiba di warung Wayan Dusun Gunung Sari, Jatiluwih. Setelah itu mereka bergerak menuju lokasi pemotretan tak jauh dari Monumen Jatiluwih Heritage yang dibangun oleh UNESCO. Kesan saya indah sekali, back to nature. So, welcome to Bali. Saya Ibu Rega. Saya berjalan di sini sangat indah, yang tidak saya dapatkan di kota besar. Sejumlah perempuan pengurus maupun penggerak WBA atau WBA dalam jeda waktu berikutnya kepada Sanur TV mengekspresikan kesan excited mereka usai menikmati pesona alam Jatiluwih, lumbung beras merahnya Bali itu.
Smart Netizen Sanur TV, Sanur Post Media Group dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada cukup jauh dari Kota Denpasar di daerah destinasi wisata yang lebih dikenal agrowisata Jatiluwih, masuk Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Kalau dari Denpasar sekitar 1,5 jam, antara 1 sampai 1,5 jam. Nah, di samping saya ini ibu-ibu cantik dari Women Bali Association yang kemarin juga saya sempat diajak mengikuti kegiatan mereka di Margarane pada saat 17 Agustus yang lalu. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Wah, hari ini cukup jauh kita bergerak ini. Iya. Ya, ngomong-ngomong tentang Women Bali Association, ini saya di sebelah adalah Ibu Putu Swan Dewi, lebih dikenal dengan nama artisnya Dewi Esliman. Ya, istri dari General Manager Ayodhya Hotel di Nusa Dua. Lalu kemudian di sebelah Bu Dewi, Ibu Yeye. Lebih lengkapnya nama Bu Yeye ini adalah Ibu Milo Swastini. Nah, nama artisnya Bu Yeye. Nah, nama artisnya juga nama bisnisnya, brand bisnis. Warung Bu Yeye di daerah Ungasan ya, Pecatu ya, Pecatu. Lalu kemudian paling ujung Ibu Mimi. Ibu Mimi adalah humas dari WBA. Kalau Bu Dewi adalah founder atau pendirinya, termasuk dengan Bu Yeye. Nah, Bu Yeye dipercaya menjadi ketua WBA dan Bu Nini adalah humasnya. Kita akan berbincang tentang kunjungan hari ini ke Jatiluwih, tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk menggali sedikit informasi dari Bu Dewi tentang bagaimana awal mula lahirnya WBA. Ya, Bu Dewi, bagaimana cerita awal mula berdirinya WBA? WBA ini berdirinya, awal mulanya itu kita adalah kumpulan dari ibu-ibu yang mempunyai jiwa sosial, yang punya jiwa yang cinta kasih kepada sesama waktu timbulnya COVID-19 ini. Maka dari itu saya dengan ibu-ibu kita berkumpul di Warung Yeye. Setelah kita mengadakan sosial kunjungan kepada pemangku-pemangku di Uluwatu, waktu saat itu saya berdeklarasi sama teman-teman perempuan. Ayo kita mendirikan sesuatu untuk Bali, untuk kita, terutama ajak Bali, itu yang saya sampaikan. Karena di Bali ini notabenanya adalah Bali itu sangat kecil tapi pengaruhnya luar biasa. Makanya ibu-ibu yang mempunyai jiwa sosial saya kumpulin, lalu beliau bilang ayo kita membikin sosial ini, budaya dan pendidikan. Lalu kita tanggal 2 Juli waktu itu saya mengadakan meeting sama ibu-ibu dan menyampaikan ayo kita bikin WBA. WBA itu apa gitu. Kita punya dua nama, dua arti dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. WBA di dalam bahasa Inggris Women Bali Association. Untuk Indonesianya Perempuan Bali Asosiasi. Itu saya dirikan. Lalu ibu-ibu ini juga punya pemikiran tidak hanya sosial tapi kita juga mengenalkan budaya Bali, ajak Bali sebagai orang Bali yang tinggal di Bali, notabene bukan orang Bali aja tapi kita berkumpul semua ibu-ibu yang ada di Bali. Itu asal mulanya. Lalu adalah ini WBA, kita belum deklarasi, mengikuti aturan pemerintah. Kita memakai masker, ini masker saya lepas karena saya harus bicara dengan Sanur TV. Saya buka biar saya kelihatan ini bicara saya. Sekarang ini di sebelahnya Bu Dewi ada Bu Yeye. Bagaimana setelah Bu Yeye dipilih atau dipercaya jadi ketua, itu programnya apa saja? Ini termasuk kegiatan hari ini. Selamat siang. Berdirinya WBA ini adalah dari ide
Dewi, dengan kita duduk ngopi, hasilnya seperti ini. Kenapa saya ikut dalam program ini? Karena jiwa sosial saya mau membawakan ibu-ibu ini dengan kedepannya biar bermakna, dimana banyak teman-teman kita yang sedikit kekurangan dan kita perlu bantu dia dalam hal apapun, terutama orang-orang yang kehilangan kerja, tempat kerja nggak buka, seperti itu. Jadi inisiatif ibu-ibu ini dengan maksud untuk membantu dan meringankan beban mereka. Jadi saya susun program-program bulan ini apa, bulan depan apa, sampai kapanpun saya akan lakukan ini, karena itu tugas kami sebagai wanita Bali. Iya, kemarin kan salah satu program pertama ya. Iya. 17 Agustus itu. Nah sekarang ini nomor 2 ke Jatiluwih dengan membawakan program di mana kita semua orang perlu beras. Mungkin dengan beras ini kita lumbung beras, di mana Ibu Pertiwi menumbuhkan beras, di mana semua orang perlu beras untuk makan pokok utamanya. Ya. Jadi salah satu program untuk menunjang pariwisata juga, ya. Menunjang pariwisata juga. Ya. Nah, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh WBA itu ya berdampak baik ya, berdampak positif bagi Bali khususnya, Indonesia umumnya. Nah saya kemudian akan ke Humas WBA, Bu Mimi. Bu Mimi, terkait dengan sosialisasi kegiatan dan keberadaan WBA, bisa dijelaskan ya? Halo, salam Sanur TV, kami dari WBA dan saya sendiri mewakili dari Humas. Di mana seperti kita ketahui WBA sebenarnya punya visi misi. Kami semua dari Ajak Bali, untuk kaum perempuan Bali, di mana visi misi kita seperti Ibu Ketua dan Founder sudah mengatakan, sosial, culture, dan budaya. Sosial, budaya, dan pendidikan pada intinya. Kami semua perempuan dan khususnya sebagai bagian Humas, kita ingin mensosialkan ke semua perempuan harus bangkit. Pertama, terutama semangat, karena seperti kita ketahui perempuan adalah kaum ibu. Ibu adalah kaum ibu yang hebat, yang bisa menopang suatu keluarga. Tak lupa juga dengan kaum bapak. Tanpa ibu, sebagaimana kita ketahui, negara pun nggak akan berhasil tanpa seorang perempuan. Karena itu di tengah pandemi ini kita sosialkan, membantu sesama, membangkitkan rasa empati, dan memberikan tempat buat kaum ibu, memberikan potensi yang ada pada mereka, bahwa di masa pandemi kita harus bangkit, kita harus berpikiran positif, berkarya. Namanya pandemi, ya berjuang. Namanya pandemi tidak membatasi. Malah dengan pandemi ini kita harus bersatu, merangkul, dan memberi empati kepada yang lainnya. Dan kami berharap dari WBA sendiri, kami akan menggaungkan ke seluruh Indonesia bahwa Women Bali Association hanya ada satu-satunya di Bali, di mana dari perempuan Bali sendiri, dari Bali untuk seluruh Indonesia yang ada di Bali. Ini itu dulu Pak Asal. Ya. Smart Netizen Sanur TV, setelah berbincang dengan 3 ibu cantik ini mengenai keberadaan WBA, ada salah satu program yang konkret tadi sempat saya nguping akan dilakukan, yaitu nyuplai beras atau menjual beras. Tapi lebih tepat nanti saya ingin gali cerita dari Bu Dewi. Bagaimana ceritanya? Begini, selamat siang kembali. Dari WBA kita punya ide, dari ibu-ibu ini semua memberikan pendapat. Tadi kita rembuk bagaimana katanya, karena kita berada sekarang di Jatiluwih, karena kita lihat di sini adalah tempatnya beras. Lalu teman-teman bilang, kenapa WBA kita tidak istilahnya menjadi suplai beras, karena itu datangnya juga beras yang asalnya dari Bali. Kita menjual kepada, bukan menjual sih, kita mensuplai ke anggota yang memerlukan beras yang kita jual mungkin per kilonya nanti. Itu kita akan sumbangkan untuk bersosial ya. Misalkan ya harga beras itu harga 10.000, kita akan minta yang per 10.000 itu per kilonya saya minta 1.000. Berarti setiap
anggota yang membeli beras dengan berlabelkan berlogo WBA, itu dia dengan sendirinya otomatis dia berdonasi untuk bersosial kepada masyarakat luas. Karena kalau kita bukan WBA yang istilahnya minta-minta, tapi kita bekerja, kita melakukan sesuatu, kita akan supply nanti juga yang lainnya selain beras. Tadi juga teman ada bilang, karena itu mungkin telur juga, apalagi namanya telurnya juga bukan telur biasa, itu yang akan disuplai juga sama teman, itu pun akan memakai label WBA. Setiap siapapun yang mau membeli beras atau telur, di sana ada sosialnya, ada nilai sosialnya yang untuk kita bagikan, yang untuk kita bagikan kepada orang yang memerlukan. Ya, menarik ya, Smart Netizen Sanur TV. Apa yang dilakukan oleh WBA ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Dan saya yakin di tengah situasi pandemi ini memang kita memerlukan orang-orang yang punya hati. Dan saya melihat ya yang di WBA ini yang punya hati. Mudah-mudahan bisa mengetuk hati kita yang lain agar bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semesta. Kita ketemu di kesempatan lain dengan topik yang berbeda. Bye-bye. Sementara 4 Serikandi WBA atau WBA lainnya, Hana, Linda, Feby Rose, dan Neneng mengutarakan pandangan kritis mereka tentang destinasi wisata Jatiluwih. Untuk kunjungan kali ini WBA ke Jatiluwih, istimewanya Jatiluwih ini adalah merupakan lumbung padi, satu kawasan area pertanian di Bali khususnya, dan sudah merupakan situs budaya dunia yang diberikan oleh UNESCO sebagai World Heritage untuk sistem pertanian subaknya. Jadi ini merupakan satu kawasan yang sangat baik, dia sudah bisa mencakup untuk pendidikan, kemudian juga untuk wisatanya. Silahkan berkunjung ke Jatiluwih Penebel Tabanan. Sekarang kami WBA sedang ada di Jatiluwih Penebel Tabanan. Pada hari Sabtu dan Minggu sudah terlihat geliat wisatawan yang hadir di Jatiluwih. Kegiatan-kegiatan yang bisa dijalankan di Jatiluwih seperti bersepeda, melihat alam semesta seperti sawahnya. Walaupun sekarang ini dalam kondisi pandemi, tetapi geliat Jatiluwih bisa membawa geliat turisme untuk kembali ke Bali. Jatiluwih adalah tempat yang sangat istimewa untuk kami di Bali, Indonesia, dan kepada dunia. Geliatnya sudah bisa kita rasakan dan kita lihat sekarang ini. Terima kasih. Sebagai warga Bali yang kita gabung dalam WBA, kita udah cukup bangga sekali kalau Bali mempunyai Jatiluwih, ya. Tapi ada sedikit masukan kepada yang berwenang untuk infrastruktur jalan-jalannya karena masih kurang sempurna, ya, masih banyak kekurangan. Untuk menuju ke sini masih banyak yang perlu diperbaiki jalan-jalannya. Mungkin ada yang terlalu sempit, terus berlobang-lobang, masih banyak yang perlu diperbaiki. Saya kira cukup. Selain infrastruktur yang tadi sudah disebutkan oleh rekan saya, kita harus membuat center point segala informasi mengenai Jatiluwih yang selama ini memang kurang informatif, harus dibuatkan center point sehingga segala informasi yang dicari oleh turis domestik akan mudah didapatkan di center point tersebut. Terima kasih. Destinasi wisata Jatiluwih berada di utara kota Tabanan. Dari kota Denpasar, jarak tempuh dengan kendaraan roda 4 sekitar 1 sampai 1,5 jam perjalanan. Selama masa pandemi COVID-19, terutama setelah diberlakukan kehidupan Bali era baru, akhir pekan, Jatiluwih mulai kebanjiran arus kunjungan wisatawan domestik. Saya Maria Nina Oktavia, bagian promosi dan informasi di DTW Jatiluwih. Menurun kunjungan wisatawannya, paling ramai itu Sabtu.
Sabtu Minggu kurang lebih 300 sampai 500. Mulai belum buka objek wisata Jatiluwihnya, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Ayo datang ke Jatiluwih. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel